Maka kita ketahui bersama bahwa perempuan ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bertemu kembali tentunya untuk membincangkan beberapa hal yang insya Allah akan diharapkan penuh manfaat di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan fenomena kekerasan terhadap perempuan yang marak terjadi. Gimana kita ketahui bersama bahwa kondisi masyarakat sekarang ini, ya baik itu di negara kita maupun di belahan dunia yang lain, sedang membincangkan tentang bagaimana kekerasan perempuan dan anak itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa kondisi ini seolah membuat kita kembali untuk merefleksikan sejarah bagaimana kondisi masyarakat sebelum Islam itu lahir, di mana kita ketahui bersama dan tentunya teman-teman semua sudah sering mendengarkan kisah atau membaca literatur dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana seorang ibu yang melahirkan anak pada zaman jahiliyah itu dikubur hidup-hidup ketika bayinya adalah perempuan oleh ayahnya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang tua pada masa itu merasa sangat malu ketika melahirkan anak perempuan, karena anak perempuan dianggap paling hina pada masa itu. Ketika Islam datang, Rasulullah hadir sebagai teladan bagi masyarakat ya, yang diberi gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya dan membina 40 orang pertama masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqun awwalun itu, kemudian banyak memberikan contoh dan memberikan dan mengangkat derajat kaum perempuan pada masa itu. Dari yang dahulunya hina dina menjadi perempuan dianggap sebagai masyarakat yang mulia. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya, baik itu kepada perempuan maupun kepada pelayannya. Beliau hanya melakukannya ketika berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama sekali tidak pernah membalas apapun yang diperolehnya dari orang lain, ya, kecuali hal itu mengarah kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan membalasnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, penting sekali untuk kita memahami bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan dalam penyelesaian masalahnya, apalagi kepada perempuan dan juga anak. Maka tentunya melalui kondisi pada waktu itu dari Rasulullah SAW memperkenalkan Islam, melakukan dakwah secara defensif menuju kepada dakwah secara ofensif, itu mampu diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, bukan tidak mungkin bahwa pada masa sekarang ini kita harus menjadikan sebagai kekerasan terhadap perempuan ini sebagai solusi terhadap kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana kita ketahui bersama di media online, ya di televisi kita melihat bagaimana kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak itu hanya sebagian kecil, ya, seperti fenomena gunung es, ya, yang terekspos oleh publik itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan kondisi yang terjadi mungkin di sekarang kita saat sekarang ini, bahwa banyak orang, ya, yang sekarang ini mungkin menjadi pelaku kekerasan, ya, atau juga menjadi korban kekerasan, tapi tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan untuk penanganan maupun pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak itu. Maka kita ketahui bersama bahwa perempuan ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perempuan itu punya 4 tanggung jawab, ya. Ya, pertama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
dalam Quran surat Az-Zariyat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tentang proses peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan sebagai seorang istri. Ya, di sini juga perempuan bertanggung jawab, punya peran sebagai seorang istri dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kemudian perempuan juga punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Apakah itu ibu yang melahirkan anak atau disebut dengan ibu kandung atau ibu yang lainnya? Perempuan punya tanggung jawab besar untuk melakukan transformasi nilai kepada anak-anaknya. Yang terakhir, perempuan tanggung jawabnya di masyarakat. Bagaimanapun kondisi perempuan pada hari ini, dia punya peran dan tanggung jawab di masyarakat. Maka melalui momentum ini, melalui momen yang cukup sederhana ini, saya mengajak kepada teman-teman perempuan, ya, juga laki-laki, untuk senantiasa mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di sekeliling kita, melakukan kampanye bahwa sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hanya terjadi pada era sebelum Islam masuk. Sementara setelah Islam datang sebagai rahmat bagi kita semua, maka penting kiranya untuk kita senantiasa melindungi sesama manusia, dan menjaga perempuan dan anak dari kekerasan apapun, baik itu kekerasan secara fisik, psikis maupun kekerasan-kekerasan yang lainnya. Karena pada hakikatnya kita ketahui bersama bahwa kekerasan adalah sesuatu yang ketika kita melakukan kepada orang lain tidak nyaman, ya, yang disebut dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka mari kita periksa diri kita masing-masing. Boleh jadi kita adalah pelaku kekerasan, kita korban kekerasan. Mari merawat diri, menjaga diri. Semoga kita semua senantiasa menjadi rahmat juga, ya, bagi semesta alam ini, sesama manusia, kita saling menjaga. Saya pikir itu yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, ya, dalam melawan segala bentuk penindasan kezaliman. Diutamakan yang paling penting adalah kita tergolong terbebas dari sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.